Ayah kandung Aep membeberkan keberadaan putranya. Hal tersebut disampaikan ayah Aep saat rumahnya di kawasan Cikarang, Bekasi didatangi politikus Deddy Mulyadi. Sekedar informasi, Aep adalah orang yang kini sedang dicari-cari keberadaannya setelah Peggy Setiawan bebas dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya Aep diduga memberikan keterangan palsu soal melihat Peggy Setiawan di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Ayah Aep menjelaskan putranya yang merupakan anak sulung kini tidak ada di rumah. Ia menyebut Aep berada di Bandung, tepatnya di Polda Jabar. Mendengar jawaban ayah Aep, Deddy Mulyadi langsung kaget. "Aep di mana?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Bandung, di Polda," jawab ayah Aep. "Ngapain di Polda?" ucap Deddy Mulyadi keheranan. Pria berkacamata itu menjelaskan, kalau Aep hanya sesekali pulang ke Cikarang. Ia kemudian mengatakan Aep kerap dijemput oleh pihak Polda Jabar. Pengakuan ayah Aep semakin membuat Deddy Mulyadi kebingungan. "Pulang ke Cikarang sebentar, terus balik ke Polda lagi," ucap ayah Aep. "Masa diam di Polda tapi enggak ditahan?" tanya Deddy Mulyadi. "Dijemput mulu? Emang di Polda terus?" imbuhnya. Ayah Aep tapi tak bisa menjelaskan lebih terperinci soal maksud dan tujuan Aep kerap dijemput ke Polda Jabar. Ia lalu mengatakan kalau Aep tidak tidur di Polda Jabar, namun di sebuah indekos. "Kan enggak bisa diam aja di Polda kalau bukan tahanan mah?" tanya Deddy Mulyadi. "Jadi diamnya mah di kosan di Bandung," ucap ayah Aep. Saat ditanya siapa yang membayari biaya indekos Aep, sang ayah mengaku tak tahu menahu. Pasalnya sepengetahuan Deddy Mulyadi, Aep tidak memiliki pekerjaan. Deddy Mulyadi menduga-duga biaya indekos Aep ditanggung oleh pihak Polda Jabar. "Yang bayar kosannya siapa?" tanya Deddy Mulyadi. "Enggak tahu deh," kata ayah Aep. "Kan enggak kerja?" celetuk Deddy Mulyadi. "Kalau itu mah saya kurang paham," jawab ayah Aep. "Dia kan diantar jemput Polda Jabar. Dia biayain juga kali," ucap Deddy Mulyadi. "Enggak tahu saya," kata ayah Aep sambil tertawa. Aep, pria yang diduga memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina Cirebon, bakal dilaporkan ke polisi oleh Peggy Setiawan. Pasalnya Peggy Setiawan menilai kesaksian Aep membuatnya dituduh menjadi tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti saat dikonfirmasi oleh jurnalis Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. "Kami tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap Aep karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian Aep juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk Aep," kata Sugiyanti. Peggy menambahkan, dirinya tidak pernah mengenal sosok Aep terlebih apa motifnya menyebut dirinya sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. "Sama sekali tidak pernah kenal sama sekali," ucap Peggy Setiawan. "Saya justru kaget, ini Aep itu siapa?" tambahnya. Peggy Setiawan menyebut Aep memberikan keterangan palsu tidak bermoral. "Pertama sangat disayangkan sih, kesaksian Aep benar-benar tidak bermoral, kesaksiannya palsu banget, secara dia kan mengatakan bahwa saya melihat, di kejadian itu ada saya, nah itu logikanya di mana? Orang saya lagi kerja di Bandung," ucap Peggy Setiawan. "Saya punya saksi di Bandung itu banyak loh, sama teman-teman, keluarga, bahkan pemilik rumah ada," tambahnya. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas.
Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Menyeruak isu jika Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Dirreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan kini tengah tak akur. Hal ini buntut dari kasus Vina Cirebon yang hingga kini masih ditangani Polda Jabar. Terlebih, Polda Jabar kalah dalam sidang pra-peradilan sehingga Peggy Setiawan yang sebelumnya disebut sebagai DPO kasus Vina dan ditetapkan tersangka kini telah bebas. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dibatalkan alias tak sah demi hukum berdasarkan putusan sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Kabar tak akurnya Kapolda Jabar dan Kombes Surawan rupanya sudah sampai ke telinga penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Di sisi lain, penyidik lama yang menangani kasus Vina diduga masuk angin. Penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin, itu omongan Kapolda, kata Arianto Sutadi. Jenderal Bintang 2 ini memilih ogah berkomentar saat ditanya lebih jauh soal kasus Vina. Mantan Kapolres Sumedang ini justru menyerahkan kepada Humas Polda Jabar yang akan memberikan keterangannya ke publik. Kemudian ia pun menyinggung soal adanya dugaan bahwa ada perselisihan antara Kapolda Jabar dengan Dirreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan. Ketidakakuran Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan pun sudah didengar pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurutnya, perpecahan antara Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan bukan tanpa alasan. Sebab, Kombes Surawan dinilai Tony hanya mengikuti penyidikan di tahun 2016 yang banyak kejanggalan. Salah satunya kata Tony, perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku tidak pernah terungkap. CCTV dan ponsel yang polisi amankan di sekitar lokasi kejadian juga tak pernah dibuka. Kendati demikian, Tony RM meyakini masih ada harapan di tengah kebuntuan penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sosok yang diharapkan mampu mengungkap kasus itu ialah Irjen Ahmad Wiyagus, yang tak sepaham dengan Kombes Surawan. Di tengah badai desakan publik yang meminta Ahmad Wiyagus dicopot, Tony RM menilai sebaliknya. Justru, Ahmad Wiyagus diyakininya bisa mengusut kasus tersebut. Pasalnya, Ahmad Wiyagus merupakan eks-penyidik KPK yang masih memiliki integritas. Jika kasus ini diusut dari hulu oleh Kapolda Jabar, Tony RM yakin kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemuda yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 14 Juli 2024, kini menjadi idola baru warga. Peggy Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Peggy Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Peggy Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Peggy Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Peggy Setiawan. Peggy nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Peggy Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Peggy Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Peggy Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Peggy. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45 tahun, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, 14 Juli 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga desa Duku Tengah,
Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Peggy Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Peggy, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Peggy Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Peggy Setiawan membeberkan kebaikan